Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, warga masyarakat, terutama warga Jemaat Gereja Protestan Maluku dan Maluku Utara. Salam jumpa kembali bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom. Kita akan membaca Alkitab yang terambil hari ini dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus, di hari ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan pembacaan Alkitab. Tapi sebelumnya kami memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus, berkatilah kami semua, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan bersama di hari ini, kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami semakin dikuatkan di tengah situasi kehidupan kami di saat ini. Berfirmanlah kepada kami dalam kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dengan perikop orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allah mulah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar dan kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, warga Jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Dalam pergumulan kita masing-masing kini,
di tengah situasi pandemi COVID-19, sebagai catatan sejarah perjalanan hidup sebagai manusia, di tengah-tengah dunia ini yang pasti selalu ada kemurahan Allah dalam hidup kita. Dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Kita belajar hari ini dari bacaan Alkitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Merupakan cerita ulasan dari bagian pidato Musa sebagai upaya untuk mempersiapkan umat Israel memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian Allah bagi mereka. Kitab Ulangan merupakan pengulangan atau ikhtiar perjanjian yang telah diadakan antara Allah dan leluhur Israel tentang karya penyelamatan Allah. Tujuan utamanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan juga sebagai tema pentingnya adalah untuk membawa seluruh kehidupan umat Israel untuk taat kepada Allah dan bersyukur atas penyertaannya dalam sejarah hidup Israel. Bagaimana Israel belajar dari perbuatan-perbuatan besar Allah itu dan meresponi segala kasih-Nya. Belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel dan respons yang ditekankan dalam bacaan kita sebagai bagian dari pidato Musa ini adalah pada pentingnya pemahaman dan tindakan yang lahir dari hati yang tulus, tidak asal-asalan. Sumbernya harus dari hati. Maka dikatakan, bandingkan Ulangan 4 ayat 29 dan juga pasal 6 ayat 5. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu seutuhnya. Seluruh hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara belajar juga bagi kita di tengah situasi hidup hari ini. Maka bentuk dari respons penekanan yang harus dilakukan sebagai tuntutan bagi Israel adalah ada 5 hal. Dari bacaan kita diungkapkan. Yang pertama adalah Israel harus takut akan Tuhan Allah. Israel harus betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, Israel harus hidup menurut jalan dan petunjuk Allah. Yang ketiga, Israel harus mengasihi Allah. Yang keempat, Israel harus beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Dan yang terakhir adalah Israel harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa dengan segala kekuatan. Tujuannya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jelas kalau kita memperhatikan supaya baik keadaan. Pertanyaannya, mengapa harus demikian? Diungkapkan lebih lanjut dalam bacaan kita. Sebab Allah lah yang empunya langit dan bumi. Allah lah pencipta. Yang kedua adalah sebab itu berkaitan dengan penyelamatan janji yang harus digenapi oleh Allah sesuai ikatan bersama leluhur. Peringatan kembali akan sejarah keselamatan Allah yang dilakukan pada Israel, kepada leluhur Israel. Dan ini sangat berkaitan erat dengan kesetiaan Allah pada janji penyelamatan bagi Israel, yaitu kasih dan pengampunan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lebih lanjut ditegaskan bahwa untuk mewujudkan apa yang dikatakan dan ditegaskan supaya janji penyelamatan itu
menjadi bagian dari hidup Israel adalah Israel mesti membersihkan hati, sadar diri, dan merefleksikan ulang kasih Allah bagi mereka. Belajar dari pengalaman hidup, pengalaman perjalanan, maka membersihkan hati yang tulus itu sebagai bagian dari respons mereka. Yang kedua adalah tidak lagi keras tengkuk, tidak egois, tidak sombong, tidak tinggi hati, mengandalkan kekuatan sebagai manusia, dan tindakan itu harus lahir dari batin terdalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tindakan itu diwujudkan di dalam seluruh gumulan Allah bersama Israel? Sebab penyelamatan di dalam konsep penulis bahwa kasih Allah yang universal itu menjadi nyata dalam kehidupan pergumulan bersama. Sebab Allah adalah Allah di atas segala Allah. Allah adalah Allah yang besar, Allah yang kuat dan dahsyat, yang memiliki kehendak bebas untuk melakukan tindakan penyelamatan bagi siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pandang muka. Ayat 17 dari bacaan kita. Dan tindakan Allah itu, tindakan penyelamatan Allah itu, terutama bagi mereka yang tertindas, bagi mereka orang-orang kecil dan berkekurangan, bagi orang asing, bagi janda dan duda. Wujud dari seluruh kasih Allah yang universal itu dinyatakan kepada Israel dengan memberi mereka makanan dan minuman sebagai kebutuhan utama supaya mereka tetap hidup. Dan itulah bentuk dari cinta pada kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang universal itu sebagai bentuk dari cinta pada kemanusiaan akan terwujud di dalam seluruh gumulan hidup Israel. Bahwa kasih Allah itu terwujud dalam berkat-berkat-Nya. Kasih Allah yang melampaui segala kasih. Kasih Allah itu kasih yang tak terbatas. Maka penegasan untuk belajar dari pengalaman hidup, untuk menerapkan pola hidup yang bersumber dari Allah, diberkati dan berbagi dengan orang lain, terutama orang kecil dan kekurangan, bahkan ciptaan lain. Seperti kita belajar dari bacaan kita hari ini, bahwa ditegaskan mengapa Israel mesti mengasihi orang-orang kecil, mengasihi orang asing, sebab Israel dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Bagaimana kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup itu sebagai bagian dari respons Allah pada kita dan kita wujudkan pada orang lain. Tujuannya apa? Supaya ke depan belajar dari sejarah pengalaman hidup baik buruk itu, supaya kita ke depan semakin lebih baik, semakin lebih berhati-hati dalam pernyataan hari-hari kita, supaya kita tidak tersantuk pada batu yang sama. Penegasan ini yang disampaikan dalam bacaan kita hari ini, maka diulang lagi dalam penegasan bacaan kita. Penulis menegaskan untuk mencapai penyelamatan itu, untuk mendapat berkat itu, maka Israel harus beribadah dengan berpaut kepada Allah. Berpaut dalam penegasannya, terikat erat dengan Allah, melekat pada Allah, melilit erat-erat pada Allah, bergantung pada Allah. Bahkan Israel harus bersumpah sebagai ikatan janji yang kuat dengan Allah. Bersumpah untuk tetap berpegang pada Allah agar tidak terulang lagi dalam pengalaman sejarah perjalanan hidup mereka untuk lari dari Allah.
tidak mengandalkan Allah dan lari kepada Allah yang lain. Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dan itu menjadi kesaksian Israel, kesaksian kita semua, kesaksian hidup dalam pengalaman hidup yang dialami bersama Allah. Dan itu yang telah dialami oleh Israel. Itu yang telah dilihat dengan mata sendiri dan disaksikan oleh mereka sendiri dalam perjalanan hidup, perjalanan panjang, perjalanan penyelamatan Israel. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seluruh pengalaman belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita sebelumnya, pengalaman bersama Allah, pengalaman hidup kita, maka seperti disaksikan dalam bacaan kita hari ini pun, penegasan itu sebagai bagian dari wujud kasih Allah akan janji berkatnya, pemberkatan Allah kepada leluhur, dan janji memberkati keturunan seperti bintang di langit. Dan ikatan janji itu adalah ikatan janji kepada Abraham, keturunan Israel, leluhur Israel. Janji berkat yang memohon pengampunan dan menuruti kehendak Allah dengan sungguh akan diberkati. Dan bagi mereka, bagi kita yang tidak berpegang pada Allah, akan menerima kutuk. Maka dua hal yang tak bisa dipisahkan adalah penyerahan hidup dan kasih sejati Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Penyerahan hidup supaya kita semeraih kasih Allah dalam hidup kita. Penyerahan hidup kepada Allah dengan sungguh terikat, melekat pada Allah, melilit pada Allah. Bergantung pada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Penyerahan hidup dan kasih Allah yang sejati dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa nilainya bagi kita kini di dalam hidup kita, di dalam sejarah pengalaman hidup kita sebagai manusia? Ketika kita mengamati berbagai persoalan-persoalan hidup ataupun yang kita alami hari ini, lingkungan yang semakin rusak, relasi yang semakin pudar, bahkan pandemi COVID-19 menjadi catatan sejarah panjang pergumulan hidup kita sebagai manusia. Tetapi juga setiap pribadi, setiap keluarga, setiap persekutuan umat pasti memiliki sejarah hidup. Pengalaman pahit, suka duka, jatuh bangun, bahkan kelam akan menjadi pengalaman penting sebagai refleksi untuk belajar dari pengalaman itu menuju pembaruan hidup dan pertobatan dan menerima pengampunan Allah. Bagaimana kita memiliki pengalaman-pengalaman itu dan menjadikan Allah sebagai sumber hidup kita? Ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika kita menerima anugerah berkat Tuhan, maka kita belajar akan kasih Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kita dituntut untuk saling menguatkan lain. Kita bisa untuk itu. Di tengah segala kekurangan-kekurangan kita, kita belajar bahwa Allah adalah sumber hidup kita. Dan ketika kita menerima berkat, kita saling berbagi. Dalam pengalaman-pengalaman baik pun demikian. Menjadikan itu sebagai pengalaman-pengalaman sukacita. Ada yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, mujizat-mujizat, anugerah. Dan itu akan terus terpelihara. Berbagi dengan bersumber dari kasih Allah. Berbagi kebaikan lewat media-media sosial. Berbagi kebaikan
Supaya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Supaya kita tidak menjadi ego dan sombong dan mementingkan kepentingan-kepentingan sendiri. Tidak menjadi keras tengkuk, tetapi harus dengan rendah hati bersandar pada Allah dan mengasihi sesama sebagai komitmen orang-orang yang telah menerima kasih Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pengalaman berbangsa dan bernegara. Ada banyak musibah, bencana, gempa, banjir, tanah longsor, berbagai penyakit. Termasuk hari ini, wabah pandemi COVID-19 telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah hidup kita dan kemanusiaan. Sejauh mana kita mengakui akan kuasa Allah dalam hidup kita? Sebagaimana kita memahami kuasa Allah dalam hidup kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita hingga kini, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi kita sebagai jemaat. Orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh, dengan hati dan jiwa, akan menjadikan setiap pengakuan itu untuk bersandar pada Allah dan mengasihi sesama sebagai panggilan kudus untuk mengingatkan, saling menguatkan, saling membantu, sadar diri, sadar lingkungan untuk kebaikan bersama. Gereja Protestan Maluku, warga jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara, jadikanlah hidup kita sebagai penyalur kasih Allah, sebagai hakikat pelayanan dari Allah untuk memperkuat kehidupan secara holistik bagi kemuliaan Allah. Pengalaman-pengalaman hidup kita seperti pengalaman Israel hari ini dalam perjalanan panjang turun naiknya hidup ini adalah bagian dari refleksi hidup kita, meyakini kuasa Allah bahwa sampai detik ini Allah tetap menyertai kita, menyelamatkan kita, menolong kita melewati berbagai pergumulan-pergumulan panjang dalam sejarah ini. Bahwa segala hal akan berlalu menjadi sukacita. Seluruh tugas dan tanggung jawab kita hari ini adalah melakukan tugas kita masing-masing dengan tulus yang lahir dari hati, supaya Tuhan memberkati kita. Dan ketika Tuhan telah memberkati kita, maka kita harus menjadi berkat dengan bekerja secara jujur, tulus, dari hati dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, untuk berbagi kebaikan. Sebab orang-orang yang terus berbagi kebaikan akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, menolong, menguatkan kita, menjalani sejarah hidup kita hari ini untuk mewujudkan masa depan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan Shalom.